Kasus korupsi markup masker KN95 di Dinas Kesehatan Banten senilai 3,3 miliar rupiah tahun 2020 menjerat 3 terdakwa, yaitu PPK Dinkes Lia Susanti, Direktur PT Right Asia Medica Wahyudin Firdaus, dan rekannya Agus Suryadinata. Pengadaan 15.000 masker yang tadinya seharga Rp70.000 oleh ketiganya di markup menjadi Rp250.000 per buah. Saat penetapan tersangka oleh Kejati Banten, tiba-tiba seluruh pejabat Dinkes yang jumlahnya 20 orang mengundurkan diri melalui surat kepada Gubernur, DPRD, Sekda, hingga Inspektorat. Mereka mengungkapkan kekecewaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Ati Pramuji Hastuti. Kekecewaan itu lantaran telah ditetapkannya Lia sebagai tersangka. Anggapan mereka tidak ada perlindungan dari Ati, padahal selama ini Lia bekerja sudah sesuai tupoksi. Di sidang dakwaan pada Rabu tanggal 20 Juli, terungkap bahwa ternyata pengadaan masker COVID-19 itu adalah kong kali kong antara pengusaha dan pejabat dinas kesehatan. Jaksa juga menganggap Ati menyetujui dan menandatangani dokumen pengadaan masker KN95. Lalu penunjukan PT RAM sebagai penyedia juga dianggap menyalahi ketentuan perundang-undangan karena dinilai tidak memiliki sertifikat distribusi alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Audit BPKP atas pengadaan masker ini menemukan adanya kerugian negara senilai 1,6 miliar rupiah. Terdakwa Wahyudin didakwa memperkaya diri sendiri senilai 200 juta rupiah, sementara terdakwa Agus menerima 1,4 miliar rupiah. Setelah menyimak berbagai fakta tersebut, tentunya kita bertanya, apa sebenarnya penyebab dari kasus korupsi pengadaan masker ini? Terdapat berbagai penyebab yang dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu individu, sistem, organisasi, dan masyarakat. Dari sisi individu, diantaranya moralitas lemah. Lemahnya nilai-nilai moral yang tertanam pada diri individu membuatnya tidak kuat menghadapi godaan untuk korupsi. Berikutnya ada cara pandang yang salah terhadap kekayaan. Selama uang dan materi masih dianggap mempunyai arti segala-galanya, maka korupsi akan terus terjadi. Berikutnya yaitu malas bekerja keras. Sikap selalu ingin cepat dan instan dalam menggapai sesuatu dapat membuat seseorang menghalalkan segala cara. Dan yang terakhir yaitu gaya hidup yang tinggi. Berapapun penghasilan yang didapat tidak akan cukup untuk memenuhi seseorang dengan perilaku konsumtif dan standar atau gaya hidup yang tinggi. Hal ini akan membuatnya mencari penghasilan tambahan dengan cara apapun untuk memenuhi keinginannya. Dari sisi sistem, diantaranya yaitu lemahnya penegakan hukum. Tidak sebandingnya antara sanksi yang diberikan putusan pengadilan dengan tindak pidana korupsi tidak akan membuat pelaku dan calon pelaku jera. Selanjutnya yaitu gagalnya pendidikan anti korupsi, baik itu untuk ASN maupun non-ASN. Tidak efektif, tidak efisien, serta tidak implementatifnya berbagai model pendidikan anti korupsi membuat perilaku korupsi tetap tumbuh dan subur di masyarakat. Kemudian dari sisi organisasi, diantaranya yaitu lemahnya sistem pengendalian manajemen dan pengawasan. Berikutnya yaitu tidak adanya kultur organisasi yang benar. Korupsi akan terus terjadi selama masih lestarinya kultur atau budaya organisasi yang menganggap korupsi adalah hal yang lumrah. Misalnya korupsi pada hal-hal kecil seperti waktu atau jam kerja. Dan yang terakhir yaitu dari sisi masyarakat. Masyarakat yang kurang aktif terlibat tidak hanya dalam upaya pemberantasan, tetapi juga dalam pencegahan terhadap tindak korupsi, membuat korupsi tetap terjadi. Lalu kami mencari fakta-fakta dalam kasus korupsi dan menghubungkannya dengan nilai dasar ASN, di mana ada 5 nilai dasar ASN yang biasa disebut dengan aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu,
dan anti korupsi. Berikut adalah kaitan korupsi dengan akuntabilitas. Yang pertama adalah indikator integritas, di mana pelaku korupsi Dinas Kesehatan di Banten tidak mematuhi peraturan serta tugas yang berlaku, dan mereka ditetapkan sebagai seorang tersangka. Selanjutnya adalah indikator tanggung jawab, di mana pelaku korupsi tidak memiliki tanggung jawab terhadap tindakan yang sudah dilakukannya, sehingga merugikan negara senilai 1,6 miliar rupiah. Yang terakhir adalah transparansi, tidak bersikap jujur dan transparan dalam melakukan tugas yang mengakibatkan mereka melakukan korupsi masker di Dinas Kesehatan Banten. Untuk nilai nasionalisme, salah satu indikator yang dilanggar adalah takwa. Para pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten tentunya telah disumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dengan melakukan tindak pidana korupsi, berarti sumpah dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa telah tercederai. Indikator berikutnya yang dilanggar yaitu cinta tanah air atau pengabdian. Perilaku korupsi yang dilakukan pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten menunjukkan bahwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara dan masyarakat. Indikator berikutnya yang dilanggar yaitu disiplin. Disiplin merupakan suatu sikap serta tindakan yang melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang berlaku. Tindakan korupsi yang dilakukan pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten merupakan tindak melanggar hukum yang telah mencederai indikator disiplin. Kemudian indikator terakhir yang dilanggar dalam nilai nasionalisme yaitu ikhlas. Tindakan korupsi yang dilakukan pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten menunjukkan bahwa niatnya dalam bekerja tidak lagi murni karena Tuhan Yang Maha Esa dan negara, tetapi telah tercampuri niat lain yaitu mengharapkan keuntungan atau imbalan lebih. Selanjutnya, etika publik. Indikator nilai dasar etika publik yang dilanggar dalam kasus ini adalah memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Kasus korupsi pengadaan masker oleh ketiga tersangka telah melanggar sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka berlaku tidak adil terhadap rakyat dengan memperkaya diri sendiri, padahal uang yang mereka korupsi tersebut bersumber dari rakyat. Selanjutnya, komitmen mutu. Indikator nilai komitmen mutu yang dilanggar dalam kasus ini adalah efisiensi dan komitmen pada mutu. Pertama, efisiensi. Manipulasi harga masker oleh Lia Susanti bersama Wahyudin Firdaus dan Agus Suryadinata mengakibatkan pembengkakan pengeluaran negara menjadi 3,3 miliar rupiah. Hal ini mengakibatkan kerugian pada keuangan negara hingga mencapai 1,68 miliar. Selanjutnya, komitmen pada mutu. Hal ini terbukti dari perilaku Lia Susanti yang menyepakati pengadaan masker oleh PT Right Asia Medica yang sebenarnya tidak mempunyai kualifikasi untuk penyediaan masker KN95. Perusahaan ini tidak memiliki sertifikat distribusi alat kesehatan dari Kemenkes, termasuk izin penyaluran dan ketentuan lain terkait pengadaan alat kesehatan. Nilai dasar ASN yang terakhir adalah anti korupsi. Berikut adalah kaitan kasus korupsi masker dengan anti korupsi. Yang pertama adalah indikator jujur. Dengan memarkup harga masker ke harga yang jauh lebih tinggi dari harga aslinya dan melakukan pemalsuan dokumen, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku korupsi masker tidak memiliki nilai dasar kejujuran. Yang kedua adalah indikator peduli. Kasus korupsi masker tersebut menandakan bahwa pejabat yang menjadi pelaku adalah orang yang memiliki rasa kepedulian yang rendah. Bagaimana tidak? Di saat orang-orang lain merasa kesusahan dan kebutuhan akan masker meningkat, sang pejabat justru memanfaatkan keadaan yang ada untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga yaitu indikator disiplin. Pelaku kasus korupsi masker adalah pejabat yang tidak disiplin karena tidak dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan nilai-nilai dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kaitan yang terakhir adalah kaitan dengan indikator kerja keras. Pejabat yang menjadi pelaku bukan merupakan seorang pekerja keras. Hal ini diindikasikan dari sikapnya yang ingin mendapatkan uang dengan cara cepat tanpa adanya usaha